Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel aku, di channel S Mahda Zahra. Buat kalian yang baru pertama kali bergabung di channel aku, perkenalkan nama panggilan aku Mahda. Sekarang aku sudah tinggal di kota Charleroi, Belgia, kurang lebih hampir 2 tahun aku sudah tinggal di kota Charleroi ini. Kalau kalian pengen tahu di mana sih kota Charleroi itu? Kota Charleroi itu berada di negara Belgia, tepatnya di Provinsi Eno, di area Wallonie, di mana masyarakatnya berbahasa Prancis. Karena di Belgia ini ada 3 bahasa resmi, yaitu bahasa Belanda, bahasa Prancis, dan juga bahasa Jerman. Nah, sekarang aku pakai jaket yang dikasih sama adik ipar aku. Nah, jadi jaketnya tuh kayak gini. Ini jaket untuk musim dingin karena sekarang musim dingin dan di luar itu dingin banget ya. Jadi di rumah harus pakai pemanas ruangan. Tapi di kota Charleroi sampai sekarang masih belum turun salju. Nah, memang adik iparku ini kalau kasih baju banyak banget ya. Jadi ada baju, terus ada tas, ada sepatu. Biasanya kalau dia sudah bosen, terus dia pengen beli lagi, jadi bajunya dikasih ke aku. Dan juga ini juga karena ukurannya cukup sama aku. Nah, kali ini aku mau ngebahas soal apa sih yang dibenci atau yang nggak disukai untuk semua orang yang ada di Belgia. Ya, namanya yaitu pajak. Ya, ibarat kalau kalian mendapat sebuah kue yang besar, kuenya itu kalian nggak bisa langsung nikmati, tapi sebagian atau malah setengahnya harus dibagikan ke orang lain. Orang lainnya itu siapa? Ya, orang lainnya itu pemerintah kerajaan Belgia. Dan semua orang yang bekerja maupun yang wirausaha itu bakalan kena pajak. Jadi ya, sebagian atau setengahnya kue yang dikasih ke pemerintah itu ya namanya pajak. Pajak di Belgia itu terbilang cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain di Eropa. Apa pelajaran yang diambil untuk para pelaku wirausaha atau orang yang buka usaha di Belgia? Yaitu omset atau keuntungan yang kalian dapatkan itu nggak bisa sepenuhnya atau nggak bisa seutuhnya kalian ambil untuk pribadi, tapi ada sebagian lain yang harus kalian berikan ke pemerintah, yaitu pajak. Jadi untuk wirausaha di sini pajaknya ada 4 kategori, ada 25, ada 40, ada 45 dan juga ada 50%. Semakin keuntungan kalian dalam waktu 1 tahun itu besar, maka potongan pajak juga semakin besar. Nah, para pekerja atau semua orang yang bekerja di Belgia itu juga nggak lepas dari namanya jerat pajak. Semua orang di negara Belgia itu ya punya kewajiban bayar pajak selama mereka bekerja atau berwirausaha di sini. Nah, kayak suamiku setiap bulan itu ya juga kena pajak dari gajinya. Nah, gaji itu ada namanya gaji kotor dan juga gaji bersih. Gaji kotor itu maksudnya gaji yang didapat setiap bulan tetapi belum dipotong pajak. Sedangkan gaji bersih yaitu gaji yang sudah dipotong pajak. Artinya gaji yang kita bisa nikmatin gitu. Nah, kalau suamiku itu setelah aku hitung-hitung berdasarkan laporan keuangan akuntansi di rumahku ya, karena aku memang selalu konsisten untuk bikin perhitungan akuntansi di laporan keuangan rumah tanggaku, itu pajak yang dikenakan oleh pemerintah Belgia untuk setahun pajaknya hampir kurang lebih 17,66%. Artinya kalau dirupiahkan hampir 100 juta, ya 100 juta lebih itu uangnya otomatis dikasih untuk bayar pajak, masuk di dalam kantong pemerintah. Yang kalau dibagi 12 bulan itu sekitar 9 juta lebih. Artinya suamiku harus bayar pajak sekitar 9 juta lebih. Dan itu pajaknya masuk ke kas negara
Belgia atau ke kas pemerintah kerajaan Belgia, karena di Belgia ini masih berbentuk kerajaan. Jadi ya kayak gitu, semua orang di sini selalu harus wajib bayar pajak. Nah, setelah gaji dipotong pajak, jadi ya itu gaji yang bisa kita nikmatin untuk keperluan kita membayar-bayar, ya membayar air, bayar listrik, terus ya beli makanan. Jadi ya itu semua gaji bersih. Nah, di Belgia itu ada 2 pajak. Yang pertama, pajak penghasilan, yaitu pajak yang dipotong dari gaji kita setiap bulan. Jadi kalau kamu dapat gajimu otomatis langsung dipotong pajak. Itu namanya pajak penghasilan yang dibayarkan setiap bulan. Terus juga ada namanya pajak tahunan yang dibayarkan setiap tahun. Biasanya Direktorat Jenderal Pajak akan mengirimkan formulir yang kita isi. Ngisinya bisa manual maupun lewat online, lewat website atau aplikasi. Nah, di formulir itu kita isi identitas kita atau jumlah anggota keluarga ada berapa, terus kita isi berapa gaji yang didapat setiap bulan. Nanti mereka akan kalkulasi. Kalau ngisinya lewat website, nanti di situ akan kelihatan total gaji kita selama 1 tahun. Terus mereka akan kalkulasi apakah gaji yang didapat selama 1 tahun itu cukup atau enggak. Kalau misalnya punya anggota keluarga yang lebih banyak, cukup atau enggak gajinya itu. Kalau menurut mereka gaji kita itu cukup, maka kita harus bayar pajak tahunan atau punya kewajiban bayar pajak tahunan. Tapi setelah kalau dikalkulasi ternyata dari 12 bulan itu gajinya nggak cukup untuk 2 orang, jadi pemerintah akan mengembalikan atau memberikan uang pajak kembali. Jadi mereka akan kirim ke rekening yang sudah kita isi di sana. Jadi ya kelihatan di websitenya itu nanti kita dapatnya berapa, dan biasanya mereka akan transfer itu di akhir bulan Desember. Contoh misalkan aku berdua sama suamiku, dan ternyata setelah diisi total selama 1 tahun gaji suamiku nggak cukup untuk kita pakai 2 orang. Jadinya pemerintah akan mengembalikan pajaknya itu, tapi ya memang nggak banyak sih, kayak 1 bulan gaji. Jadi ya di sini itu kayak gitu ya. Sebenarnya pembayaran pajak itu berpengaruh juga kalau misalnya kita berkeluarga atau punya anak banyak. Semakin kita punya anggota keluarga yang banyak atau punya anak banyak, semakin pajak itu berkurang. Baik kalau misalnya kalian buka usaha di Belgia ataupun kalian cuma pekerja aja di sini, gaji itu bisa berkurang karena anggota keluarga gitu. Tapi itu syarat dan ketentuan berlaku ya. Maksudnya ada juga dimana kalau gaji yang terlalu besar malah justru bayar pajak yang banyak gitu. Jadi ya di negara Belgia ya pokoknya kayak gitu, semuanya ya pajak gitu. Kalau kita mau beli makanan di toko ya kena pajak. Kalau kita bekerja di sini ya gajinya dipotong pajak. Ya, jadi ya setiap orang beda-beda. Ada yang setiap orang itu setiap tahun dapat pengembalian pajak. Ada juga malah orang yang setiap tahun harus bayar pajak. Jadi ya semuanya itu tergantung kondisi keluarga ya. Pemerintah akan melihat kondisi keuangan kalian dan juga kondisi keluarga kalian di Belgia gitu. Nah, jadi itu dulu ya teman-teman video tentang pajak. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang mau tinggal di Belgia atau mau bekerja di Belgia. Jadi kalian nggak kaget gitu. Terima kasih sudah menonton video aku. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan like, dan juga jangan skip iklannya karena iklannya membantu channel ini terus berkembang. Kalau nggak suka ya unlike aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.